pada pelajaran kumpulan hadis-hadis sahih tentang permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa'ala. Dan pada kesempatan petang ini kita masuk kepada bab yang ke-13. Maka di bab yang ke-12, kaifiyatu ru'yatillah fi arsatil qiyamah wal jannah karu'yati syams wal qamar. Permasalahan yang ke-12 tentang bab bahwa cara melihat Allah Jalla wa'ala, sifat dari melihat Allah Jalla wa'ala di hari kiamat di dua tempat, di arsatil qiyamah dan juga di dalam surga, itu sama sifatnya. Satu sifat apa? Melihat Allah itu dengan mudah, tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus berkerumun dan menjinjit kaki. Karu'yati syams wal qamar, seperti seseorang melihat bulan dan mentari. Dan pendalilannya telah disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di matan yang lalu. Haddatsana Al-Humaydi haddatsana Marwan haddatsana Ismail an Qais an Jarir ibni Abdullah. Maka syahidnya disebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Dan ini barang siapa yang sudah hafal dipersilahkan untuk mentasmi atau kita random. Iqra ya ucok 2. Lalu ucok 1. Iqra. Al-hadits. Bismillah, qala mu'allif hafidhahullah ta'ala, qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Humaydi qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Ismail an Qais al-Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadara ila al-qamari lailatan ya'ni al-badra faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha kama tarawna hadha al-qamara la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum in Alla taglibu an la taglibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubiha faf'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Qala Ismail if'alu la tafutannakum. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Humaydi qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Ismail an Qais an Jarir bin Abdullah qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadara ila al-qamar lailatan ya'ni al-badr faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubiha faf'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Iqra ya Uwais. Bismillah qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Humayd qala haddatsana Marwan Al-Humaydi qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Ismail an Qais an Jarir ibn Abdullah qala kana inna Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamar laylatan يعني البدر
فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا ala على salatin صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Iqra ya Uzair. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Umayyah qala hadatsana Marwan ibnu. Siapa yang penulis kitab ini? Qala Bukhari rahimahullah taala. Hadatsana Al-Humaidi. Hadatsana Al-Humaidi qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah qala hadatsana Ismail an Qais an Jarir bin Abdullah qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamar laylatan ya'ni badr faqala innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum Alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Qala Ismail. Khalas yakfi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka ditulis di dalam matan di bab yang ke-12 ini, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib wa Atha ibn Yazid al-Laythi anna Abu Hurairah akhbarahuma anna nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah qala hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunahu sahab qalu la ya Rasulullah qala fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun qalu la qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Maka ini hadis yang kedua yang beristidlal penulis dengannya bahwa Allah Jalla wa'ala akan dilihat di dua tempat, di arsatil qiyamah dan juga di dalam surga, dalam keadaan dilihatnya itu dengan mudah oleh kaum mukminin. Tidak usah menjinjit kaki, tidak usah berdesak-desakan, tetapi seperti seluruh manusia yang melihat rembulan yang ada di atas mereka. Maka di dalam hadis ini telah terdahulu di bab yang pertama, maka sanadnya pun telah kita lewati. Disebutkan hadatsana Abul Yaman, dan Abul Yaman adalah Al-Hakam ibnu Nafi', dan dia adalah dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10, dan dia di atas derajat siqah. Maka para ulama ahli jarhi wa ta'dil telah menyebutnya dengan derajat yang tinggi. Berkata Abu Hatim, nabilun sadukun siqah. Maka di sini lengkap, nabil cerdas, sadukun siqatun. Sadukun siqatun. Saduk di sini bukan maknanya hasanul hadis, tetapi saduk adalah amanah. Maka dia dari segi saduk maknanya al-adalah, kembali kepada ta'dil, adalah amanah, dipercaya. Dan nabil dari segi dhabt, hafalannya, cerdas. Siqah, kalimat siqah masuk kepada keduanya, ta'dil kepada al-adalah wa dhabt.
Maka nabilun, saduqun, siqah. Nabil kepada dhabtihi, cerdas, saduq kepada amanahnya, dan kalimat siqah masuk kepada dua perkara. Rajul siqah maknanya amanahnya, adalahnya, dan juga dhabtnya diterima. Kemudian meriwayatkan dari Syu'aib, dan dia Ibnu Abi Hamzah telah kita lewati pula. Dan Syu'aib Ibnu Abi Hamzah hidup di tabaqah yang ke-7 min kibar itba' at-tabi'in. Dia hidup bersama Imam Malik, Laits Ibnu Sa'ad, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, dan yang lainnya. Dan dia derajatnya imam di atas derajat siqah. Telah ditautsik oleh para ulama seperti Imam Ahmad, sabtun, salihul hadis. Maka dia sabtun. Kalimat sabtun kembali kemana di ta'dil? Kembali kepada hafalannya sangat kuat. Dan begitupun dari kekuatannya dia, kata Yahya Ibnu Ma'in, min asbatin nas fi Zuhri, bahwa dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Dan di sini kelebihan Imam Al-Bukhari meriwayatkan Syu'aib dari Az-Zuhri, dari orang yang paling kuat periwayatannya. Maka meriwayatkan dari Az-Zuhri, dan Az-Zuhri adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah. Maka di tabaqahnya yang keempat ini, dari tabaqah As-Sugra minat tabi'in, maka dia hidup di zaman Imam Qatadah dan Sulaiman Ibnu Tarkhan dan Thabit Al-Bunani dan yang lainnya. Maka di tabaqahnya juga ada mudallis yang namanya sama, nama dengan nama bapaknya, apa atau siapa dia, Abu Zubair, yang mana namanya Muhammad Ibnu Muslim bin Tadrus. Kalau Imam Az-Zuhri Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah. Maka keduanya sangat jauh meskipun di tabaqah yang keempat. Imam Az-Zuhri imam muhaddis dan tidak mudallis. Kedudukannya imam dan bukan mudallis. Abu Zubair Muhammad Ibnu Muslim bin Tadrus, dia mudallis dan derajatnya pas-pasan. Dan dia adalah imam di zamannya. Kemudian meriwayatkan juga Imam Az-Zuhri dari dua guru. Pertama dari Sa'id Ibnu Musayyib, dan yang kedua dari Atha Ibnu Yazid Al-Laitsi. Adapun Sa'id Ibnu Musayyib, maka dia Al-Qurashi Al-Mahzumi min kibar at-tabi'in, tabaqah yang kedua, dan dia di atas derajat siqah, seperti disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah, siqatun imam. Dan dikatakan oleh Abu Hatim, laisa fit tabi'in ambal minhu wa huwa asbatuhum fi Abi Hurairah. Maka tidak ada periwayatan dari para tabi'in yang lebih cerdas dari dia, dan dia paling kuat dari rawi yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Adapun Atha Ibnu Yazid, maka dia adalah lebih turun daripada Sa'id Ibnul Musayyib dari segi tabaqah dan dari segi rutbah. Apa maknanya? Dari segi tabaqah dia di bawah dari Sa'id Ibnul Musayyib, tabaqah keberapa? Ketiga. Berarti bukan kibar tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib kibar tabi'in, tabaqah yang kedua. Maka di sini dia di tabaqah yang ketiga, al-wusta minat tabi'in. Seperti Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, maka pertengahan dari tabi'in. Maka dia atau Ibnu Yazid Al-Laitsi di bawah dari Sa'id Ibnul Musayyib dari segi tabaqah dan dari segi rutbah. Maksudnya dari segi rutbah, adapun Sa'id Ibnul Musayyib maka dia di atas derajat siqah, imam. Seperti Abu Zur'ah mengatakan imam. Adapun atau Ibnu Yazid hanya cukup di derajat siqah saja, tidak sampai kepada derajat imam. Maka oleh sebab itu berkata Yahya Ibnu Ma'in, siqatun kifayah.
dia adalah rawi yang thiqah dan cukup. Adapun meriwayatkan dari Abi Hurairah, maka Abu Hurairah huwa ad-Dausi dari ahli Yaman, dan telah terdahulu manakibnya, tidak usah diulang kembali.